sebelah sini dulu. Iya. Silakan Bapak Ibu yang masih belum duduk bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan. Monggo di sebelah depan masih kosong. Yang kami hormati Direktur RSUD Pasirian Dr. Wawan Arwianto beserta jajaran kami ucapkan selamat datang di Aula Alka. Yang kami hormati Dokter Gigi dan Dokter Spesialis RSUD Pasirian. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Ruang dan Kepala Unit RSUD Pasirian. Dan yang kami banggakan segenap keluarga besar RSUD Pasirian yang berbahagia. Rusa Pasir, apa kabar? Sehat, semangat, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara siang hari ini. Dalam acara Pisah Kenang Ibu Eni Kurniawati, Eskop Nurse MMRS. Perkenankan, saya Laroza. Dan saya, Hendika Rosalin, yang akan memandu dari awal hingga selesai nanti. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, acara akan kita mulai dengan memanjatkan doa terlebih dahulu dan sedikit tausiah, karena ini hari Kamis ya, yang akan dipimpin oleh Bapak M. Maslufin. Kami persilahkan. Monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita dipertemukan dalam rangka Pisah Kenang Bu Eni, dan insya Allah semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani kita. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang tetap istiqomah sampai hari yang akhir nanti. Alhamdulillah. Keliru tadi saya bawa kopi ya. Sudah dikuyoni dokter saya tadi, itu keren Pak. Wong pesennya itu cuma ngasih apa? Kata-kata lah kok disuruh. Ya. Karena kita sudah terbiasa kajian Kamisan di rumah sakit, maka kali ini kajian Kamis ini peserta paling banyak ini dokter. Jadi mikir tadi akhirnya terus nyampaikan apa gitu. Saya cuma mengutip pesannya Gus Baha dan Ustadz Adi Hidayat itu hampir sama. Insya Allah hari ini momen yang pas ketika kita mengadakan acara Pisah Kenang Bu Eni, dan kemarin juga ada Pisah Kenangnya Bu Zul. Saya ingin menyampaikan, mengingatkan pada diri saya pribadi dan kita semuanya, kalau kita semuanya yakin kita ini orang baik, orang-orang yang beriman, yang tahu, yang bisa menilai diri kita baik atau tidak itu ya tidak ada yang bisa lebih bagus kecuali diri kita dan Allah SWT. Jadi kalau kita merasa diri kita baik, pesan Gus Bah dan Ustadz Adi Hidayat itu insya Allah sama pesannya.
Jadi pilihan kita, apapun yang terjadi pada diri kita, itu hanya ada dua pilihan. Dan dua pilihan itu tergantung kita memaknainya. Pilihan itu adalah ini bentuk ujian atau ini bentuk kenikmatan. Tergantung diri kita, menilainya seperti apa. Bisa kita menilai ini sebuah ujian, dan bisa kita nilai ini sebagai bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita jalani saat ini. Apapun itu yang terjadi pada diri kita. Di surat Al-Ankabut ayat 2 itu sudah dijelaskan, Allah tidak akan gini, gampangnya. Kita tidak cukup hanya mengatakan aku beriman kepada Allah tanpa Allah menguji kita. Jadi jangan menganggap ya sudah kita beriman maka Allah tidak akan menguji kita. Dan ujian itu ada 3. Yang pertama, Allah memberikan seluruh keinginan kita. Saat itu juga termasuk ujian ternyata. Saat kita memaknai semuanya ini sebagai ujian. Yang kedua, Allah menunda semuanya keinginan kita. Ditunda waktunya, tidak dikasih saat ini juga. Tapi ditunda. Dan yang ketiga adalah Allah mengganti semua keinginan kita itu yang menurut Allah yang terbaik. Jadi belum tentu apa yang kita inginkan itu terbaik menurut Allah. Kadang kita berdoa ini, itu, tapi tidak pernah dikabulkan. Kadang kita berdoa, ya Allah, saya ingin kaya, tapi tidak kaya-kaya. Maka Allah menunda itu semuanya. Dan atau Allah mengganti semuanya itu. Atau Allah langsung ngasih gas. Ya Allah, saya minta rezeki. Langsung dikasih gitu. Jadi ternyata ini bentuk ujian. Dan ada lagi bentuk kenikmatan lagi itu. Ayatnya jelas. Ibrahim ayat 7 itu menyampaikan bahwa la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Jadi semua kenikmatan itu yang Allah berikan itu harus kita syukuri. Allah janji di situ kalau kita syukuri maka nikmat-nikmat Allah akan kita ditambah. Dan sebaliknya kalau dikufuri maka azabnya yang pedih. Jadi apapun yang diberikan Allah kepada kita maka kita wajib mensyukurinya. Di Ar-Rahman bolak-balik juga diulang berkali-kali juga disampaikan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan itu berulang kali, diulang-ulang terus. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan? Jadi terus diulang kali. Maka pilihannya hanya 2. Kita menganggap semua yang terjadi pada diri kita itu sebagai ujian, atau yang terjadi semua pada diri kita itu sebuah kenikmatan. Dua-duanya mendapatkan pahala. Dua-duanya bentuk rasa cinta Allah kepada kita. Yang dikasih ujian, yang namanya ujian, ya mesti naik tingkat. Levelnya akan naik. Kalau kita menganggap apa yang terjadi pada diri kita ini ujian, Allah lagi menyiapkan kita untuk naik levelnya. Kalau kita menganggap ini kenikmatan, maka inilah bentuk Allah ngasih saya, bentuk cintanya Allah ngasih saya langsung dikasih kas gitu. Jadi apapun yang terjadi, semuanya penuh dengan hikmah. Tidak ada yang salah pada diri kita. Apapun yang terjadi pada diri kita, kalau itu sudah kehendak Allah, ini semuanya yang kita alami, yang kita jalani adalah insya Allah yang terbaik buat kita menurut Allah. Seringkali kita berdoa memaksakan kehendak, tapi ternyata yang terbaik menurut Allah itu bukan itu. Maka kita biasakan untuk berdoa meminta yang terbaik menurut Allah. Ini pun kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita lanjutkan
doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qulillahumma malikal mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik fawashikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yahbu wasrah suduraha bi fail'id wa jamili tawakkuli 'alaik wa min sadatik fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasyir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eni atas bimbingannya selama ini. Semoga Bu Eni selalu sehat, Allah dan semoga kesehatannya sehat selalu Bu Eni. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih atas bimbingan Bu Eni. Dan biasa selama ini. Semoga lagi rezekinya. Kami dari Imam Besar dan wakil kota adat Uji Pasirian mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Salam. Sampai ngarep duwe kepala lagi. Lama bertugas sampai jumpa di lain waktu. Semoga sehat, semangat luar biasa. Lama bertugas sampai jumpa di lain waktu. Saya mengguri karena presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Instalasi Farmasi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Eni yang telah memberikan ilmunya serta bimbingannya selama ini di Rusa Pasir. Semoga di tempat baru semakin sehat, semangat, luar biasa. Glory be to God. There is no God but you. We seek your mercy and guidance in this holy place. Lanjut
akhirnya sama ngomong. Ya. Oh iya. Selamat berkembang yang baru Bu Eni. Semoga Bu Eni selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dan keselamatan Bu Eni. Amin. Bu Eni. Kami dari selamat bertugas di tempat baru kepada Bu Eni. Terima kasih atas dedikasinya selama di rumah sakit Pasirian. Semoga semakin sehat. Kata-kata untuk hari ini Bu. Selamat bertugas di tempat yang baru Bu Eni. Semoga amanah mendapatkan Bu Eni sehat selalu. Tambah sukses. Kami segenap Romeo mengucapkan terima kasih atas dedikasinya selama ini. Semoga sukses di tempat yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kamar Operasi dari PJ Pasirian mengucapkan Selamat atas perjalanan karir yang baru. Semoga Bu Eni bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dan semakin sukses. amin. Kami dari Kamar Sehat, semangat, luar biasa. Kami dari tim manajemen mengucapkan Yuk. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan video kilas balik Bu Eni selama mengabdi di RSUD Pasirian. Sini. Oh, komando sini nih. Itu terkait dengan kemarin konsulan kemarin Bu, terkait yang temuannya UPK. Kita harus Iyo. Ini Bu, saat itu saya berkonsul Bu, pemeliharaan Bu. Ini Bu. Ini Bu.
menyaksikan siapa hari ini? Alhamdulillah. Halal ini Bu. Halal, segera ya. Alhamdulillah, matur nuwun Bu Eni. Nggih Bu. Kamu tadi jadi aja kok ya? Iya, nanti kayaknya mau ke gimana ya? Kita sama kayaknya. Oh, aku nanti. Bisa diapa Bu? Orang ada besar. Ada 33 Bu saat ini sedikit-sedikit. Yang asik-asik yang pasti. Goyangnya asik kalau ada musik. Memang asik, memang enak. Goyangnya asik kalau ada musik. Pak Jenan, saya wis tolong dino iki gak ketok-ketok. Saya tak telepone. Lah wong saya bagian nyuntik gue ini sih, ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, mohon lampunya bisa dihidupkan kembali. Lampu. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita mulai acara siang hari ini dengan sambutan dari Direktur RSUD Pasirian, Dr. Wawan Arwiyanto, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan ya videonya ya, pecah. Jadi maksud kami itu biar suasananya nggak terlalu halu gitu loh ya. Ternyata tambah halu. Bu Eni, aduh ya seperti yang tadi. Terima kasih kayaknya nggak cukup ya. Aduh merinding aku. Ono anu nih gini. Ono malaikate. Nggih, matur nuwun Bu Eni. Mohon maaf, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Engko nangis pisan aku. Jadi teman-teman semua yang di sini mulai awal kita semua wis nol botol karwane, iki nol remuk ya, nol remuk. Rusa pasir itu dari nol yang mungkin hanya 1 titik ditambah jadi nol dan seterusnya. Sampai kita sedemikian ini ya 1 dan lainnya karena ada Bu Eni itu. Jadi sampai saat ini nggak ada kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana beliau di Rusa Pasir. Tadi itu hanya ya sekelumit itu dari anak-anak yang sebenarnya semuanya itu introvert Bu. Jadi bikin kayak gitu ya aneh-aneh. Orang cinta kok Mekah barang. out of the basic ya gitu. Gitu dari saya. Mungkin teman-teman salah 1, salah 2, salah 3, salah semua, enggak apa-apa. Yang mau menyampaikan kalau dari saya memang terima kasih dan maaf aja enggak cukup. Jadi mungkin di setiap kita ingat Bu Eni kita bacakan doa untuk beliau. Jadi seperti kata Pak Lufin tadi, semuanya yang pada diri kita kalau itu menambah kedekatan kita kepadanya, insya Allah itu adalah sebuah rahmat ya, sebuah rezeki buat kita. Monggo, siapa? Bu Eli, monggo. Lu sebagai sesama sesepuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dihentikan sama Bapak Direktur, nggak akan cukup dengan kata terima kasih dan maaf aja. Intinya kami semua sayang dan cinta sama Bu Eni sampai kapanpun, Bu. Terima kasih sudah bersama kami mulai dari nol remuk hentikannya Pak Direktur sampai Rumah Sakit Pasirian menjadi sebesar ini, Bu. Kami semua sayang dan cinta sama Bu Eni, Bu. Waalaikumsalam. Yang kalau pegawai yang lama sudah kenal banyak sama Bu Eni ya. Yang baru kenal gimana kesan-kesannya terhadap Bu Eni ya. Aryo, monggo Aryo. Loh, yang tadi yang dibidik itu kan sudah di depan ngomong. Saya sing membidik harus ngomong. Paling enggak ngimbangi lah ya, ngimbangi. Monggo Mas Aryo. Ya apa, terima kasih Bu Eni. Salam buat Ocang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pertama kali mau masuk pelak-pelakan aja ya, Bu. Yang interview Bu Eni dan Pak J sama Bu Nuril. Yang saya ingat dari Bu Eni kata-katanya, Mas, yang totalitas ya untuk rumah sakit. Itu aja, Bu, yang bisa saya sampaikan. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Totalitas itu termasuk dalam hal ini ndak total ya, ndak iso nih ya, harus total ya. Totalitas dari sisi ya semuanya sih. Dari dulu juga sempat ingat, dulu ditanya, Mas Aryo kelebihannya apa? Saya jawab, mungkin saya belum nikah. Kelebihan saya belum nikah. Ya. Dan siap pakai. Plug and play, PNP. Sampun Dok. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya apa? Pak. Saya Fajrul. Saya bertemu dengan Bu Eni baru 6 bulan. Terus terima kasih atas bimbingannya, Bu, untuk mensupport tim RS dan tim sarana prasarana, Bu, dan membimbing dari sampai bulan ke-6 ini, Bu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngomong apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata ngomong apa ini? Ditinggal Bu Eni bingung. Ibu. Yang penting kita saling mendoakan ya, Bu ya. Mohon teman-teman. Ya Allah. Yang jelas, Bu,
saya akan selalu berdoa untuk ibu dan mohon supaya ibu sehat, selalu langkah-langkahnya diridhoi oleh Allah, ibu, dan apa yang dicita-citakan ibu insya Allah dikabulkan bersama Allah. Mungkin itu aja Bu dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada perihal itu 3 lagu saya bersama ibu. Ngapunten ingkang ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vivi, Mbak Vivi. Monggo Mbak Ika atau Mbak Vivi. Kok bisa? Nanti kapan bisa? Monggo Mbak Ika. Saya ngadep ke sana aja biar nggak kelihatan Bu Eni. Bu Eni, apa ya? Pertama saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, nggak ada pronom kata Bu Eni. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau selama 9 tahun bersama Bu Eni, saya banyak salah. Entah itu salah yang saya sengaja maupun salah yang tidak saya sengaja. Kesalahan saya di depan Bu Eni maupun di belakang Bu Eni, mungkin kerasan-kerasani di depan Bu Eni atau ngerasani di belakang Bu Eni, saya mohon maaf Bu Eni. Mohon dimaafkan Bu Eni. Mohon dimaafkan dengan ikhlas nggih Bu. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan-kebaikan Bu Eni ke saya. 9 tahun bukan waktu yang sebentar untuk mengenal Bu Eni. Bu Eni mengenal saya. Sudah banyak kebaikan yang diberikan Bu Eni untuk saya. Sudah banyak ilmu yang dikasih Bu Eni untuk saya. Pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di Rumah Sakit Pasirian. Sehat selalu Bu Eni, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih. Baik, monggo bagi rekan-rekan yang ingin menyampaikan kesan atau pesan pada Bu Eni, disilakan. Monggo, Mbak Rika atau Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak sama Bu Eni sudah membimbing kami dari tim gizi, terutama saya yang mulai awal saya selalu minta apapun konsultasi sama Bu Eni. Untuk kedepannya semoga Bu Eni selalu sehat, bahagia selalu di tempat yang baru, selalu sukses. Terima kasih banyak Bu Eni. Baik, untuk yang lain dari meja sini monggo, Mas Aik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama saya pribadi dan tim keuangan, saya mohon maaf bila ada salah kata sengaja maupun tidak sengaja. Dan terima kasih atas bimbingan Bu Eni dari awal masuk sampai tahun 2017 sampai 2025. Terima kasih atas bimbingan dan asuhannya Bu Eni. Kami dari tim keuangan mohon maaf. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, meja pojok kanan, mungkin Pak Kori. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau melihat Bu Eni ini sangat terkesan ya. Jadi terkesannya apa? Di tempat saya dan juga di rawat jalan ya. Ini Bu Eni senantiasa gercep untuk menyediakan peralatan-peralatan medis ya. Dan ini diantaranya misalnya kalau di fisioterapi misalnya Bu Eni nyampaikan, Pak Nur ini speknya fisioterapi cocok nggak, bagus nggak? Saya lihat, oh ternyata bagus Bu Eni, bagus. Insya Allah nanti semoga bermanfaat di masa yang akan datang. Dan insya Allah termasuk yang dirawat jalan yang lain banyak peralatan-peralatan medis yang senantiasa apa yang menjadi usulan dari teman-teman itu Bu Eni juga langsung menyediakan, dan semoga peralatan-peralatan itu bisa bermanfaat tatkala walaupun Bu Eni sudah pindah tapi tetap pahalanya terus mengalir karena terus digunakan dalam kebaikan dan pengobatan untuk penyembuhan kepada pasien-pasiennya. Dan juga yang berikutnya terkait dengan tarif ya, sehingga Bu Eni bisa berkoordinasi dengan kami sehingga tarif tersebut berlaku sampai sekarang dan bisa menjadi acuan untuk kita ke depannya. Jadi pesannya dari saya, dari kami ya istilahnya, semoga Bu Eni di tempat yang baru ya semakin dicintai dan semakin sukses ya. Juga kalau kami ada kesalahan selama ini mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada lagi kesan-pesan yang mau disampaikan Mas Yostri. Oh ya, nanti ada sesi. Mbak Nunuk mungkin, monggo silakan. Mbak Vivi, Boten. Baik, sudah cukup? Cukup. Baik, terakhir kita akan dengarkan kesan pesan dari Ibu Eni. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dir, yang terhormat Pak J, Bu Nuril, dan yang saya cintai teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini ternyata masih ada kesempatan buat saya untuk bertemu dengan teman-teman lebih banyak. Saya sudah menghilang selama 10 hari. Saya tidak ke rumah sakit Pasirian dan saya tidak pamitan. Saya hanya pamitan di lantai 2 di manajemen karena memang setiap harinya saya berkumpul dengan teman-teman manajemen. Yang saya pamiti di bawah hanya Bu L. Itu pun saya minta tolong ke satpam, ke mas driver, mas panggilkan Bu L lagi gitu. Hanya Bu L yang saya panggil pas itu, dan saya hanya pamitan ke Mbak Sisil dan teman-teman di sana. Kenapa? Karena saya tidak kuat hati saya. Seandainya sekarang pun saya diundang oleh Pak Dir ke rumah sakit Pasirian, Bu bisa kena, mungkin saya tidak akan mau. Bukan karena apa-apa, saya nggak kuat, saya tidak kuat. Teman-teman, sesuai yang seperti yang disampaikan Pak Lutfi tadi, bukan saya tidak bersyukur, tapi bagaimanapun juga saya manusia, 9 tahun itu adalah interaksi yang lama gitu. Saya menangis 11 hari 11 malam itu saya tidak berhenti nangisnya. Paling enggak kalau saya WA Mbak Ika itu, Mbak gitu Pak, ya Bu, sudah nggak jadi. Saya telepon mau konfirmasi apa di hari-hari minggu-minggu pertama, Mbak, ya Bu, saya nggak situ, saya matikan dulu, nunggu air mata saya kering. Saya bilang, ini juga rasanya 11 hari itu saya nggak pernah WA-an sama
sama Pak J, Bu Nuril, direktur saya nggak pernah. Dan dengan berat hati, hari ke-12 saya buka pin kita itu. Saya buka, saya turunkan dari mobil. Pin itu, selama itu saya cantolkan di tasbih, kan ada tasbih ya. Saya itu punya 2 tasbih. Yang satunya yang di tangan, yang satunya itu yang tasbih panjang khusus kalau saya lupa bawa tasbih digital. Saya cantumkan di situ. Saya mikir ini beban sekali buat saya ternyata gitu. Karena saya akan nggak bisa move on ya. Akhirnya hari ke-12 saya buka pin itu dan saya simpan gila aja. Ternyata saya punya 4 pin di rumah yang ada klipnya itu dan magnetnya itu 3 dan itu di saya yang manual itu 1. Saya simpan. Saya nggak mau lihat lagi. Bukan saya tidak cinta ya, tapi saya belum kuat gitu. Hari ke-12. Jadi saya bayangkan ya, kalau misalnya saya menanam suatu pohon di rumah saya. Bukan dari 2016, saya ngope di rumah sakit Pasirian dari 2014 saat saya masih di Akper gitu. Kalau ada teman-teman yang ngikuti story saya tempo hari itu ya, karena saya ada foto saya masih kurus itu. Saya ingat banget di bawah bambu-bambu cor-coran itu saya ndelusup itu ngukur mejo, teman-teman. Ngukur mejonya NS itu, semua NS itu kan mejanya hampir sama itu. Ngukur itu dengan rekanan. Tuh, dengan semua tetek bengeknya itu. Jadi saya mikir gini, oh ya Allah itu ya sudah cukup lah, mungkin saya ada di situ gitu. Sudah cukup. Nah, terus itu yang saya openi pohon tanaman mulai kecil. Ya suatu saat pohon itu ya akan besar ya, yang sudah tidak perlu saya openi lagi, biar dia tumbuh sendiri, berbunga, berbuah sendiri dan bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan ada satu yang membuat saya menurunkan pin itu. Pohon, karena saya suka pohon ya, jadi semua hiasannya pohon. Pohon yang tumbang itu dia tidak akan memikirkan atau ditumbangkan orang ya, aku nggak tahu lah. Tidak akan memikirkan bagaimana caranya untuk membalas, tapi yang ada di pikirannya adalah bagaimana dia untuk bertunas. Itu yang saya pikirkan, oh nggak bisa saya gini terus, meratapi diri dalam kesedihan itu nggak bisa. Gitu. Makanya saya tuh berharap, saya tuh menyampaikan ke Pak Dir, Pak, saya tuh enggak mau diperpisahi, Pak, saya enggak mau berpisah, saya gitu ya Pak Dir ya, yang itu enggak mau berpisah, nanti saya sedih. Gitu. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan saya untuk bertemu dari teman-teman di depan, dari Mbak Sisil, karena orang pertama yang saya temui saat saya masuk itu adalah, bukan Mbak Sisil kedua, yang pertama tukang karcis ya Mbak Sisil, yang kedua adalah Mbak Sisil dengan timnya baru teman-teman lainnya. Dari depan sampai belakang, alhamdulillah saya tuh pamitan enggak sama Pak Toya. Oh pamitan waktu hari kedua itu teman-teman. Ya ini memang jalan hidup saya. Akhirnya saya tuh dapat pencerahan begini. Ini adalah tempat kerja saya yang ketiga. Gitu. Saya kan sudah berada di dunia lain ya, selain dunia kesehatan ya. Saya ketemu dengan kemarin itu serah terima Dharma Wanita, saya masuk Dharma Wanita yang baru lagi, ada Bu Paiman, istrinya Pak Paiman. Saya tanya, beliau ngendikan, ternyata Pak Paiman sekarang adalah tempat yang ke-17 gitu. 17 Bu, dalam usia sekian 17 gitu. Ada lagi yang berapa, teman saya tanya 5 tahun gitu. Oh ya saya kan masih 3 ya. Rumah sakit Pasirian itu ya enggak bisa saya sebutkan, saya ungkapkan lagi ya. Ya 9 tahun hidup saya di sana gitu, dan menyenangkan gitu. Mbak Ika, maaf ya Mbak Ika. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu kebaikan teman-teman, tapi ya saya bisa menyebutkan satu persatu kesalahan-kesalahan saya. Tolong dimaafkan ya teman-teman. Saya kalau ingat Mbak Vivi itu, saya ingat saat saya marah ke Mbak Vivi. Saya likum sepisan ya Mbak Vivi di sini Vivi. Saya itu pernah marah ke Mbak Vivi dan ke Mbak Rahma. Itu saja. Maaf ya Mbak Rahma. Itu yang selalu saya ingat dan saya merasa bersalah Mbak Vivi. Saya sering marah ke Pak J.
Ya itu. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman. Saya manusia biasa, tidak luput dari khilaf. Saya mengucap terima kasih teman-teman semuanya, Pak Dir dan semuanya. Saya minta maaf ya Pak Toh. Ya, kita harus belajar dari Pak Thohir teman-teman. Pak Thohir itu seperti yang disampaikan Mas Aryo, totalitas. Itu yang saya banyak pelajari Pak Toh. Pak Toh itu ke saya boso. Otomatis saya tambah boso ke Pak Toh, walaupun bosonya campuran ya bisa saya gitu ya Pak Toh ya. Saya menyimpulkan dari Pak Toh itu dengan siapapun kita harus bertutur kata dengan baik. Oh ya, satu lagi. Di hari kesekian kesedihan saya itu doa saya genting. Dan sekarang yang menemani zikir saya hitungan ratusan ribuan ya teman-teman ya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ternyata doa itu yang bisa mempercepat, menenangkan hati saya. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku dan lancarkanlah lisanku. Itu terus ya saya ngomong. Dan itu sudah yang saya sambil jalan ceklik saya doa itu karena saya merasa tidak mampu. Saya tidak mampu untuk mengendalikan hati saya. Itu jadi itu Pak Lutfin titik balik saya Pak Lutfin. Jadi setiap kejadian itu saya selalu mengambil hikmahnya teman-teman. Itu yang jadi pembicaraan saya sama suami saya. Ya Allah itu lekat dong kena mandek nangis ya, mandek nangis saya. Allah itu sedang menginginkan kita untuk lebih panjang zikirnya. Kalau dulu zikirnya cuma 33 kali, aduh kurang gitu. Allah mungkin ya, kok enak kamu tak kayak kenikmatan gini-gini sedangkan kamu cuma gitu aja ke saya. Itu saya kena, saya hikmahnya itu. Jadi ayo kita zikir yang panjang sesuai dengan kondisi kita. Karena yang bisa mengendalikan hati kita, melapangkan dada saya itu hanya Allah itu insyaallah. Oke. Sekali lagi mohon maaf teman-teman. Saya ucapkan terima kasih juga kepada semuanya dan mudah-mudahan acara ini tidak menjadi air mata. Tadi saya masuk, aduh aku gak kira nangis gitu ya. Saya masuk itu, saya berharap sudah tidak ada air mata lagi. Kita senang-senang, kita makan. Saya lapar, saya kan udahnya jam 11 ya, jadi saya tidak makan apa-apa. Kita makan dan bersenang-senang. Mas Fendi, Mas satu yang membuat saya menderita apa? Gini. Saya itu kan tidak pernah mendengarkan ya pengumuman ayah, saya tidak pernah mendengarkan ya. Yang teman saya adalah Mas Vivin di sana. Dia mendatangi doang saya. Ibu sudah tahu caranya apa nulis aktivitas? Itu dia mendatangi saya itu jam 3:30 kurang 5 menit. Hari kedua. Yo Mas, aku nulis kalau mau pulang saya nulis salah Ibu. Jadi Ibu 7:30 saya apel Mas 7:30 Mas. 7:30 atau Ibu datang itu harus check in itu kan apa aktivitas itu kan. Nanti Ibu mengakhirinya nanti di akhir loh. Aku di Pasirian enggak ngono. Kalau sudah mau pulang baru saya nulis aktivitas karena kan yang dilakukan kan enggak mesti. Nah, salah Bu ternyata. Itu. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eni. Mungkin menjadi sebuah akhir, tapi menjadi sebuah awal yang baru bagi perjalanan hidup Bu Eni dan untuk kita semua.